Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini sudah masuk hari Senin kembali. Nah, artinya kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks puisi rakyat, dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan atau mengulang kembali tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, pada Senin minggu lalu itu kita belajar tentang mendaftar kata berima pada pantun, gurindam, dan syair. Kemarin Ibu juga sudah memberikan kalian sebuah tugas tentang mendaftar kata berima yang sama. Nah, ini kita akan ulang kembali. Di samping itu Ibu hanya paparkan tentang pantun, gurindam, dan syair kurang lebih itu sama ya. Kemarin sudah kita coba praktekkan dan sudah kalian buat latihannya ya. Di samping ini adalah teks pantun yang terdiri dari 2 bait. Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, pada kata atau pantun pertama, ini kata yang berima sama itu adalah bayam dan ayam, terdapat pada baris pertama dan baris ketiga. Kemudian, kata yang berima sama yang lain itu adalah kantung dan sekampung, terdapat pada baris kedua dan keempat. Pantun yang kedua, akar keladi melilit selasi, selasi tumbuh di hujung taman. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Kata yang memiliki rima yang sama adalah selasih dan kasih, baris pertama dan ketiga. Ada di samping. Kemudian kata taman itu berima sama dengan kata zaman. Ada di samping, terletak di pada baris kedua dan keempat. Nah, rata-rata dari kalian itu dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik pada minggu lalu ya. Baik, kita akan masuki materi pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah proses pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan syair. Yang kedua, kalian harus mampu menelaah struktur kebahasaan pantun, gurindam, dan syair. Baik, kita langsung masuk saja materi kita yang pertama tentang menyimpulkan pantun, gurindam, dan syair. Nah, pada minggu lalu itu Ibu sudah sampai pada menyimpulkan isi pantun. Silakan buka kembali LKS kalian. Di situ ada langkah-langkah atau cara untuk menyimpulkan sebuah pantun ya. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang menyimpulkan teks gurindam. Perhatikan layar. Cara menyimpulkan gurindam itu yang pertama adalah kalian harus membaca gurindam secara berulang dan saksama. Harus membaca gurindam secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena gurindam ini cenderung memiliki bahasa yang lebih sulit untuk dipahami daripada bahasa yang digunakan dalam pantun. Jadi kita harus membacanya berulang kali supaya paham, supaya dapat menyimpulkan. Yang kedua, perhatikan aspek pemilihan diksi. Pemilihan diksi itu adalah pemilihan kata. Perhatikan aspek pemilihan katanya, apakah dia menggunakan kata sapaan atau misalnya menggunakan kata-kata kiasan atau kata-kata yang berwujud indah.
Kemudian yang ketiga, maknai kata-kata sulit dalam gurindam. Kalian akan menemukan kata-kata sulit di dalam sebuah gurindam. Setelah itu kalian dapat mencari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau kalian tidak mengetahui artinya. Setelah kalian mencari makna kata-kata sulit, kemudian simpulkanlah isi pesan yang terkandung di dalam sebuah gurindam menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi ini merupakan rangkuman dari cara menyimpulkan teks gurindam. Kita lanjutkan menyimpulkan teks syair. Nah, perhatikan kembali layarnya. Pada dasarnya syair diklasifikasikan dari segi penceritaannya. Syair itu biasanya banyak terdapat nilai-nilai di dalamnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyimpulkan isi syair? Yang pertama, baca ulang teks syair. Tidak hanya cukup dalam satu kali baca kemudian kamu dapat menyimpulkan. Tidak. Kamu baca ulang teks syairnya. Kalau misalnya dia berupa lagu, kamu ulang-ulang kembali syairnya atau kamu ulang-ulang lagi lagu syairnya. Kemudian, cari ide pokok syairnya. Dia bercerita tentang apa? Temanya tentang apa? Kalau syair itu dia pasti memiliki tema. Yang ketiga, artikan setiap kata sulit pada syair. Syair dan gurindam cenderung memiliki bahasa yang lebih sulit dipahami daripada pantun. Jadi temukan arti kata-kata sulitnya dengan cara mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Yang terakhir, setelah kalian sudah mencari kata sulit, simpulkanlah isi pesan yang terdapat di dalam syair menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, nih ya, ini cara menyimpulkan teks syair. Selanjutnya, menelaah struktur teks kebahasaan. Nah, karena di dalam jenjang kelas 7 ini kalian perlu mengetahui puisi rakyat itu ada 3, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama kita akan menelaah terlebih dahulu struktur teks kebahasaan pantun. Nah, pantun ini strukturnya hanya terdiri atas 2. Yang pertama itu adalah sampiran dan yang kedua isi. Sampiran biasanya terletak pada baris pertama dan baris kedua pada pantun. Sedangkan isi itu terletak pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi atau tujuan dari pantun tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada struktur teks kebahasaan gurindam. Perhatikan layar dan LKS kalian. Gurindam ini merupakan salah satu puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris dalam satu baitnya. Kemudian, strukturnya terdiri yang pertama, tiap baitnya itu terdiri atas 2 baris. Yang kedua, baris pertama disebut dengan soal atau berisi sebuah masalah atau berisi sebuah perjanjian. Sedangkan baris yang kedua itu berisi sebuah jawaban atau berisi sebuah akibat terhadap masalah yang terdapat pada baris pertama. Kita lanjutkan kepada ciri kebahasaan syair. Struktur teks kebahasaan syair yang pertama itu seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa syair itu memiliki tema. Syair merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Jadi dia memiliki tema di dalamnya. Apa yang diangkat? Kemudian yang kedua, perasaannya berkaitan dengan perasaan yang disampaikan penyair melalui syairnya. Syair dapat mengungkapkan perasaan yang beraneka ragam seperti perasaan sedih, kecewa, benci, rindu,
atau bahagia. Yang ketiga, nada. Syair menggunakan nada karena syair juga termasuk bahasa lisan. Nada merupakan sistem batin penyair yang hendak diekspresikan kepada pembaca. Misalnya nada nasihat, atau nada menyindir, atau nada iri hati, penasaran, dan sebagainya. Yang terakhir yang paling penting dari keseluruhannya itu adalah syair memiliki amanat atau pesan yang dapat diambil dari syair tersebut, baik itu yang kita baca melalui teks atau yang kita dengarkan berupa lagu. Nah, baiklah anak-anak ibu, demikianlah materi kita pada hari ini. Seperti biasa, setelah materi yang sudah ibu sampaikan tadi, ibu akan memberikan latihan kepada kalian untuk hari ini. Nah, latihannya silakan perhatikan layar. Soalnya hanya satu, ibu tidak pernah memberikan kalian soal yang banyak. Simpulkanlah pantun, gurindam, dan syair berikut. Bu, mana pantun, gurindam, dan syairnya? Nah, tugasnya akan ibu share melalui link di Google Form ya. Ibu akan share pada saat proses pembelajaran kita besok hari Senin, oke? Jadi, kalian akan melihat di situ pantunnya, kemudian kalian akan lihat gurindamnya dan syairnya di situ. Kemudian silakan simpulkan isi dari masing-masing puisi rakyat tersebut. Baiklah. Demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.